Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan motor Mio Soul ya. Ini dibawa oleh ownernya ke sini. Ini sering kehabisan oli ya, atau vampir ya. Vampir oli. Ini padahal udah dilakukan penggantian seher, ring seher, sama apa ya, buring ya, bukan buring, apa namanya itu, declutter ya. Declutter itu ditambahkan oversize ya, oversize berapa lalu declutterkan supaya jarak antara ring shear dan shearnya itu seimbang ya. Namun belum 1 tahun dia udah bocor lagi, sudah berasap lagi. Ini di bawah sini suruh saya bongkar dan saya perbaiki ya. Sebelumnya di bengkel dekat rumah, namun hasilnya tidak tahan lama ya. Nanti saya mau coba memperbaikinya, semoga bisa awet ya. Ini sampai saya lihat knalpotnya ini ya, knalpotnya ini sampai oli sih. Oli terus, yang apa, banyak olinya ya, sampai hitam seperti ini karena dia selalu memakan oli ya, vampir. Ini saya mau bongkar ya, saya turunkan, nanti teman-teman bisa lihat kerusakannya ya pada seher, ring seher ya. Ini nggak bisa nyala ya teman-teman, karena sudah ya, mungkin kompresinya lemah. Oke, tidak saya coba, saya beritahukan saja kepada teman-teman. Oke, saya bongkar dulu ya teman-teman. Oke, kita bongkar mesinnya. Ya teman-teman, ini sudah saya bongkar semua ya. Ini penampakan bagian ruang bakarnya ya. Ini seperti masih baru ya. Keraknya belum banyak sekali, namun karena ada kebocoran ya di bagian blok silinder ya. Ini ya, walaupun sedikit namun sering ya, akhirnya ya ini mulai termakan ini. Nanti kita terawang ya dari sini. Woi, mas ya, pegang mas. Sebenarnya nggak parah banget sih, tapi ada sih garis kayak, ada sih garis mas. Ya. Saya keluarkan dulu ya teman-teman. Ya, coba kita terawang, ada penampakan apa enggak. Sehernya ya ini mas, sehernya baret nih. Bagian atas, berarti tadi saya ngelihat di sini tuh nggak kelihatan ya, ternyata bagian atas itu ada yang kena. Nah ini kita cabut dulu. Oke, udah azan teman-teman, emang sudah terluka. Ini sebelah sini terluka, terus bagian sini mas, stoknya mas, putar mas, AC mas, kondongnya sare, mari ngarep ya, terus bagian bawah ya sama terluka ini teman-teman, yang menyebabkan oli masuk ke ruang bakar. Jadi seperti ini ya, keraknya banyak sekali. Nanti mau di boot ya, di declutter bagian dalam sini nih supaya mulus lagi. Terus ini oversize berapa belum kelihatan ya. Oke, ini setelah saya bongkar, nanti saya mau bersihkan dulu semuanya, nanti lihat oversize berapa, nanti kita tinggal bawa ke tukang bubut untuk di declutter. Ini sudah azan ya, saya break istirahat dulu untuk sholat asar. Terima kasih. Ini sekalian disekur, ini takutnya bocor dari seal klep.
Oke. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya. Ini oversize-nya 50 ya. Jadi saya sebenarnya harus bubuknya ke 75, namun nggak ada ya. Untuk yang ori adanya yang 100 ya. Akhirnya saya kasih 100 ya. Saya belikan yang ori ini ya, untuk ring seher sama sehernya ya. Harganya 160 teman-teman. Ini tinggal dipasang ya. Sebelumnya saya akan sekur ini dulu ya, sekalian pas dibongkar ini kita sekur supaya lebih kompresinya lebih padat ya teman-teman. Ini oversize 50 ya, kelihatan kayak di kamera ya. Nah ini tuh 50. Terus untuk teman-teman yang mau mengganti ring seher ya, untuk bagian seher ini dipastikan menggunakan yang ori saja ya teman-teman, karena kualitas dari materialnya ini ya, baik seher ataupun ring sehernya ini jauh berbeda ya teman-teman. Kalau ini lebih bagus ya, jadi lebih tahan lama dibandingkan yang KW seperti ini ya teman-teman. Ini KW baru 1 tahun, ringnya sudah nggak bisa menahan oli ya, sehingga masuk ke ruang bakar dan menyebabkan vampir ya, memakan oli terus. Oke, saya rakit semuanya dulu. Terus untuk ini saya belanja untuk klep juga. Klepnya harganya 28.000. Terus oli juga ya. Terus per pak bagian belakang aja ya yang diganti. Oke, saya mau pasang semuanya ya teman-teman. Sebelumnya saya mau menyekur ini dulu. Oke. Ada. Oke teman-teman, ini saya buka bagian templarnya ini ya. Ternyata sudah kemakan. Ini dua-duanya. Jadi harus diganti, namun karena keterbatasan dana juga ya, tadi udah buat beli seher, ring seher ya, sama ngeloter ini terpaksa dipasang dulu ya, walaupun bunyi, yang penting oli tidak habis dulu ya. Ini bunyi tapi bagian depan saja. Terus tadi ini sudah saya lakukan penyekuran ya teman-teman, sudah saya sekur, insya Allah kompresinya kembali padat ya, dan diharapkan jangan ada kebocoran baik di seal klep ini dan di bagian ring seher ini ya. Ini tujuan utamanya ini dulu. Nanti setelah berapa minggu, berapa pekan atau berapa bulan ada anggaran, nanti tinggal kita perbaiki ini ya, noken as sama templar atau klepnya ya teman-teman. Ini sudah kemakan semuanya ini, karena oli yang nggak naik ya, bukan oli nggak naik teman-teman, sebetulnya oli bisa keluar, tadi sudah saya cek ya, namun karena sering kehabisan oli jadi dia nggak keluar ya. Coba mas putar mas, ini saya coba cek ini nih mas, ini mas asnya, as ya lah ya, putar ya, terus yang terbaik so ini batu, terus sampai keluar itu mas. Terus kalau enggak nyerahnya klik ini mas, klik ini ya, saya perlihatkan ya teman-teman bahwa oli sebenarnya naik ya, namun karena sering kehabisan nih, ini saya putar. Tuh kan, oli keluar teman-teman dari sini, berarti menunjukkan oli, pompa olinya nggak rusak ya, cuma karena habis terbakar dengan ring piston yang jebol ataupun nggak bisa menahan oli, akhirnya habis. Ini tadi dicek ya, ini di pompa seperti ini, dia nanti keluar tuh kelihatan ya teman-teman di kamera. Oke, sekarang tinggal kita pasang saja. Hasilnya paling ada suara di bagian depan ini. Oke, kita pasang. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini sudah terpasang semua ya. Namun sebelum kita nyalakan ya, kita harus mengetopkan dulu ya, titik topnya seperti ini teman-teman. Ini di sini ada garis ya, kelihatan gitu ya.
Ini 2 garis, 1 2, sebenarnya sih 2, terus ini ada huruf T lah ya, tapi kayak H. Itu kita tepatkan pada titik ini ya, lancip-lancip di sini lah, intinya seperti itu. Lalu di bagian timing ya, nah ini ya, ini kita tempatkan juga ini pada titik ini ya teman-teman. Ini sudah top. Terus bagian, pastikan bagian klep ini bergoyang ya, goyang-goyang ya, ada spasi lah ya. Ini insya Allah kalau sudah topnya ketemu ya, ini insya Allah nanti saat dinyalakan langsung bunyi ya. Oke, ini tinggal kita masukkan ke bodinya atau rangkanya ini ya. Ini sudah tinggal pasang penutup ini ya, kipas, filter, karburator, lalu bisa dicoba. Oke, saya pasang dulu semuanya. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah terpasang semuanya ya. Tinggal pasang aki, jok ya di sini ya. Ini tinggal kita coba ya. Ini sudah terakit semuanya. Ini kabel negatifnya juga sudah. Tadi sudah saya cek untuk olinya. Diharapkan bisa naik ke sini ya. Tadi sudah saya cek, ini sudah naik ke sini. Belum masih bagian klep, as klep ya, kru as ya, apa noken as ya, noken as ya, noken asnya. Sekarang tinggal kita coba hidupkan ya. Namun ini karena masih ada sisa knalpot, oli di knalpot ya. Ini kita coba kontak on ya. Kita coba hidupkan, semoga hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman, hidup. Oke. Cuman di sini bagian klep ya, klepnya ini masih bunyi karena tidak dilakukan penggantian ya. Untuk noken asnya ya, ini tidak lakukan penggantian sehingga masih berbunyi. Namun untuk bagian tengah ini sudah halus, nggak ada suara. Oke, kita coba lagi, kita matikan, kita selah ya. Ini kalau menandakan kompresinya normal, itu di selah itu udah, nah itu kan langsung bunyi ya teman-teman, langsung bunyi. Nah, keluar asap bisa dari oli yang tersimpan di knalpot ya teman-teman. Dan suara klep dan noken as ya, noken as yang nggak diganti itu ya, bolak-balik saja ini. Oke, ini paling nanti kalau ownernya udah punya uang, dia mau mengganti bagian depannya ya, bagian klep dan noken asnya ya. Oke, ini sudah jadi semuanya. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai perbaikan motor Mio ya. Alhamdulillah sudah nyala, bisa digunakan. Nanti dicek lagi, semoga tidak rewel, tidak mogok lagi, dan tidak menyedot oli atau vampir oli ya. Terima kasih semuanya buat saudara-saudaraku yang telah like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi ya, kita coba selah. Wow, belum dikontak on. Kalau kompresinya padat itu dikontak enak, apa dikontak bisa itu langsung nyala. Nah itu mudah ya teman-teman. Oke, terima kasih.